selamat datang kembali di channel Nin Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Through Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Bagaimanapun, Lihai membawa pergi dewa kekosongan, dan itu sama saja dia sebenarnya diusir oleh pria tercela seperti Lihai itu. Saat ini, raungan menggelegar datang dari belakang Susi. Bahkan saat dia melihat ke belakang, ada ketakutan yang terpancar dari matanya. Jika Anda berani mengambil tindakan terhadap saya, Anda pasti tidak akan bisa keluar dari sini. Sekarang, Susi tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Meskipun Susi cukup berhati-hati dan dia juga tidak arogan. Hanya saja dia merasa ditipu oleh Xiaoyan, sehingga dia berperilaku tidak sabar. Dan dia juga tidak pernah membayangkannya bahwa di kehampaan Laut Barat sebenarnya ada juga kekuatan dahsyat yang tersembunyi di dalamnya. Dan situasi ini jauh melebihi harapannya. Anda terlalu lambat. Suara Xiaoyan tiba-tiba meledak. Kemudian sosoknya muncul di depan Susi. Pada saat yang sama, tinju Xiaoyan langsung menghantam perutnya. Meskipun Susi merespon dengan cepat sambil memblokir dengan kedua tangan, baju besi dewa palsu di tubuhnya yang juga merasa terancam. Tiba-tiba baju besi tersebut melonjak dengan liar dan berubah menjadi perisai. Tuar! Dengan suara teredam, perisai itu langsung pecah dan suara teriakan Susi juga bergema di kehampaan. Karena dengan kekuatan pukulan ini, dampak dari perisai yang hancur dan tinju Xiaoyan langsung menghantam tubuhnya. Luka yang dia derita juga tidaklah ringan. Tepat ketika dia merasakan krisis hidup dan mati, sosok Susi tiba-tiba bergerak. Kemudian, sebuah cahaya hitam muncul di tangan. Jelas, sosok Susi mencoba berteleportasi ribuan kaki jauhnya lagi. Namun Xiaoyan terus mengejar Susi dengan sangat cepat. Bagaimanapun, dengan berkah dari jantung guntur ekstrim, tidak mungkin melarikan diri dengan cara ini. Sepertinya baju besi dewa palsu mereka menjadi lebih kuat lagi, sehingga pukulan saya gagal melukai orang ini dengan serius. Gumam Xiaoyan sambil menginjak kilatan cahaya guntur ekstrim dan terus mengejar Susi. Buka formasi! Tepat ketika Xiaoyan mengejar Susi, kehampaan yang semula biasa saja tiba-tiba dipenuhi dengan 9 bola cahaya ungu kehitaman yang mengembun dari udara tipis. Kemudian, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba menyelimuti Xiaoyan, sehingga sosok Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Untungnya, saya telah menyiapkan formasi ini sebelumnya. Meskipun formasi ini dapat menjebak orang ini setidaknya selama 10 nafas, atau bahkan setengah batang dupa. Tapi seharusnya ini cukup. Pada saat ini, Susi tidak lagi bisa mengendalikan begitu banyak. Namun saat dia melihat ke belakang, pupil matanya tiba-tiba menyusut hingga seukuran lubang jarum, dan tubuhnya juga gemetar. Sialan, sepertinya seluruh pasukan telah dimusnahkan. Gumam Susi dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Jelas, dia tidak menyangka semuanya terjadi begitu cepat. Sebelumnya ada puluhan ribu prajurit Taisu dan mereka bukanlah prajurit Taisu biasa. Karena mereka juga memiliki kekuatan keabadian dan di bawah perlindungan kuat dari baju besi dewa palsu. Bahkan orang kuat di keabadian dewa tidak mungkin melenyapkan mereka semua dalam waktu sesingkat itu. Meskipun perang sesungguhnya telah dimulai hingga sekarang, faktanya itu hanya bertahan untuk sebatang dupa. Saat ini, tidak ada seorang pun yang tersisa dari prajurit Taisu. Adapun di lautan ketiadaan di sekitar Susi, yang mengambang hanyalah tunggul dan lengan pasukan Taisu yang patah. Dan sisi lawan, tidak ada korban jiwa sama sekali, yang menunjukkan orang-orang ini benar-benar memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat. Sebenarnya, apa kekuatan mereka? Dari mana mereka berasal? Bagaimana bisa mereka sekuat itu? Melihat adegan di depannya, Susi sangat bingung. Dia masih ragu dengan penglihatan, namun pemandangan itu membuat jiwanya bergetar. Bagaimana mungkin? Di mana formasi saya?
Pada saat ini, Susi tidak melihat formasinya. Yang paling membuatnya takut adalah dia tidak melihat Xiaoyan. Ceritakan pada saya tentang keberadaan kalian di sensi yang terlalu kosong. Tiba-tiba, suara Xiaoyan terdengar di telinga Susi, yang membuat Susi terkejut. Namun dia tidak memiliki pilihan untuk melarikan diri, karena dia sama sekali tidak ada peluang. Siapa Anda? Susi bertanya dengan tatapan ngeri, namun suaranya jatuh. Sebuah telapak tangan menempel di kepala Susi. Sekarang, saya meminta Anda untuk menjawab berapa banyak bala bantuan yang ada di sekitar Anda. Saat ini, rasa krisis hidup dan mati tiba-tiba menyelimuti Susi, yang membuat seluruh tubuhnya semakin gemetar tak terkendali. Bahkan makhluk abadi pun tidak bisa menghindari rasa takut akan kematian. Dan seorang jenderal seperti Susi pun tidak berani menyembunyikannya. Setelah kata-kata itu jatuh, tiba-tiba kepala Susi langsung meledak. Hanya ada tubuh tanpa kepala yang tersisa di depan Xiaoyan. Kemudian jiwa Susi tiba-tiba menjerit dan ingin keluar dari tubuhnya untuk melarikan diri. Tidak banyak prajurit Taisu yang memiliki jiwa, dan Anda adalah salah satu dari sedikit orang yang masih hidup, kata Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Segera kekuatan jiwa Xiaoyan tiba-tiba menyapu dan ganas, dan langsung dari wilayah menyelimuti jiwa Susi, sehingga dia tidak bisa bergerak. Jelas, kali ini Xiaoyan langsung menggunakan teknik pencarian jiwa padanya. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengannya. Lagi pula, bala bantuan dari Taisu akan segera tiba, dan Ratu memintanya untuk pergi ke dunia bawah di utara, dan pasti ada alasannya. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, karena meskipun Xiaoyan dan yang lainnya bisa menghancurkan sebagian dari pasukan Taisu ini, tapi itu tidak ada gunanya. Jenderal Meng Shen, orang terkuat di sini. Sekarang, Xiaoyan dan yang lainnya belum meninggalkan kehampaan di Laut Barat. Ini seharusnya hanya kekuatan Taisu yang tersisa di sini untuk berjaga-jaga. Karena apa yang bisa didapat Xiaoyan dari ingatan jiwa Susi sangat terbatas, yang menunjukkan Taisu telah memblokir ingatan para jenderal mereka. Jadi, Xiaoyan hanya bisa mendapatkan beberapa pecahan ingatan saat mencari jiwa. Jadi, bisa dikatakan bahwa kerahasiaan Taisu kedap air. Meskipun Susi juga cukup berhati-hati, dia bahkan menghubungi dua komandan, Li Hai dan Bai Lin. Hanya saja Meng Shen yang lebih kuat yang tidak diberitahu. Bagaimanapun ketiga komandan itu semuanya punya rencana masing-masing, karena mereka juga ingin mengambil semua pujian dari pemimpin Taisu. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang yang datang akan menjadi sangat kuat. Meskipun Susi sebelumnya juga berpikir bahwa orang yang akan datang adalah orang-orang yang kuat. Tapi seharusnya mereka hanyalah sisa-sisa kekuatan dari ketiadaan di Laut Barat. Dan mereka seharusnya tidak sekuat itu. Hanya saja, apa yang tidak diketahui Susi adalah saat Xiaoyan terjebak dalam formasi, Xiaoyan membangunkan Goyan di jubah lengan bajunya. Sehingga Xiaoyan dapat meninggal formasi yang dia atur sebelumnya. Lagi pula, Susi awalnya mengira dengan formasinya dia bisa menunda waktu untuk sementara. Namun tanpa diduga, hal itu tidak berdampak pada Xiaoyan. Goyan, hapus semua batasan dari baju besi dewa palsu ini. Sambil berbicara, Xiaoyan meraih tubuh Susi, kemudian dia melemparkannya kembali. Namun, karena Susi memiliki jiwa dan merupakan makhluk hidup dari dunia Taisu yang asli, faktanya, kekuatannya juga tidak lemah, dan dia juga orang kuat yang berada di keabadian Kaisar. Bahkan dengan bantuan baju besi dewa palsu, kekuatan tempurnya bisa menyaingi langkah ke-7 keabadian Kaisar. Tapi dengan kekuatan seperti itu di depan Xiaoyan, tampaknya sama sekali tidak memadai. Jika bukan karena banyaknya harta dan senjata yang dimilikinya, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berurusan dengan Xiaoyan. Bunuh 1000 pisau, Tuan Anjing bukanlah budak Anda. Bisakah Anda bersikap lebih sopan saat berbicara? Goyan mengutuk dengan marah.
Mendengar itu, Xiaoyan meliriknya dengan dingin, sehingga Goyan segera teringat kenangan buruk itu. Jadi setelah dia mengucapkan beberapa patah kata, dia langsung mengikuti apa yang dikatakan Xiaoyan. Segera, mata besar Goyan tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru, kemudian langsung menyelimuti mayat para prajurit Taisu di sekitarnya. Bagaimanapun, seharusnya masih ada sebagian besar baju besi dewa palsu yang belum rusak. Lagi pula, ada puluhan ribu baju besi dewa palsu di sini. Jika bisa digunakan kembali, maka kekuatan ini juga tidak kecil. Oleh karena itu, Xiaoyan segera mengeluarkan panji penekan jiwa dan memanggil Yetian. Segera sebuah awan hitam ungu muncul dari panji penekan jiwa dan langsung berubah menjadi sosok berambut ungu. Dengan sepasang mata ungu yang berkedip dengan cahaya aneh. Lihatlah, apakah Anda bisa menggunakan baju besi dewa palsu ini pada boneka iblis? Jika ini bisa digunakan, maka boneka iblis akan memiliki kekuatan tempur dan kekuatan pertahanan yang kuat. Xiaoyan memandang Yetian dan berkata dengan suara yang dalam. Namun Yetian tidak tahu apa-apa tentang baju besi dewa palsu, dan yang dia tahu hanya kata baju besi. Segera Yetian melihat bola hitam seperti cairan yang melayang di sekitarnya, dan mereka semua diubah oleh baju besi dewa palsu setelah kematian penggunanya. Anda bisa mencobanya. Yetian menyilangkan tangan di depan dadanya dengan ekspresi bangga. Kemudian Yetian melambaikan tangannya, dan awan ungu besar muncul di belakangnya. Adapun banyak sosok gelap di antara awan ungu adalah semuanya mayat yang dikumpulkan oleh Yetian, dan adalah boneka iblis dengan kulit pucat. Kedua matanya berwarna ungu, bahkan ada kabut berwarna ungu di mulut dan hidung. Setelah Yetian melambai tangannya, mereka langsung terbang keluar dari awan ungu itu. Tiba di depan Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat dari dunia kuno dewa iblis abadi di sekitarnya. Setiap orang menunjukkan ekspresi ngeri di wajah mereka. Bagaimanapun, mereka semua jelas merasakan fluktuasi luar biasa yang terpancar dari para boneka iblis ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.